A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih berkata, betapa sering engkau berkata, setiap orang yang kucinta tidak pernah abadi dan pasti terpisah di antara kami, baik itu karena kepergiannya ke tempat yang jauh, kematian ataupun permusuhan, atau karena rusak dan hilangnya harta. Maka dikatakan kepadamu, tidakkah engkau tahu, wahai yang dicintai Allah, yang diberi perhatian olehnya, yang diawasi olehnya, dan yang dicemburui dan mencemburuinya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cemburu kepadamu. Dia menciptakanmu untuk dirinya, lalu engkau ingin menjadi milik selainnya. Tidakkah engkau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala? Dia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 56. Dan firman-Nya yang lain, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya, dan jika dia bersabar, maka Allah akan meraihnya. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan meraihnya? Beliau menjawab, Allah tidak meninggalkan untuknya harta maupun anak. Itu karena jika ia memiliki harta dan anak yang ia cintai, maka kecintaannya kepada Tuhannya akan bercabang, berkurang, dan terbagi-bagi, sehingga ada sekutu antara Allah dan yang selainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima persekutuan, karena Dia pencemburu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Dia akan membinasakan dan menghilangkan sekutunya, agar hati hambanya bersih dan murni hanya untuknya tanpa adanya sekutu. Saat inilah terbukti firman-Nya, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, hingga akhirnya hati menjadi bersih dan suci dari sekutu, baik itu keluarga, harta, anak, kelezatan dan syahwat, serta keinginan terhadap kekuasaan, kepemimpinan, kemuliaan, status dan kedudukan spiritual, makom, surga, derajat dan kedekatan, sehingga dalam hati tidak ada lagi iradah atau keinginan dan angan-angan. Maka hati seakan bagaikan wadah retak yang tidak dapat dipakai untuk menampung cairan. Begitulah hati yang tidak tersimpan lagi iradah atau keinginan apapun di dalamnya, karena telah pecah oleh perbuatan Allah. Setiap kali muncul keinginan di dalamnya, maka perbuatan dan kecemburuan Allah akan memecahkannya. Maka ketika itu akan dibangun kemah keagungan, kebesaran dan kewibawaan di sekitarnya, sehingga tersingkir darinya ranjau-ranjau kesombongan, sehingga tak ada satu kehendak pun yang tersisa di hati. Maka tidak ada lagi yang membahayakan hati, baik itu harta, anak, keluarga, sahabat, kemuliaan, kekuasaan maupun yang lainnya. Semua itu di luar hati, maka tidak akan ada penyekutuan Allah, karena semua itu merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Allah memuliakan, menjaga dan memanjakan mereka dengan semua itu, karena ketaatan dan kepatuhan mereka kepadanya. Semua itu menjadi penjaga, bekal, pilihan dan syafaat bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.